sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Apa maksudnya contoh? Pelajaran. Ya. Pelajaran bagi kita. Terus supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat ini yang seperti pertama. yang telah mereka perbuat. Mengingini hal-hal yang jahat atau hati yang jahat, dosa keinginan kasih dalam Tuhan yang pertama. Terus Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. iya, yang kedua menjadi penyembah-penyembah berhala. Apa maksudnya penyembah berhala? Menduakan Tuhan. Ya, menduakan Tuhan. Di satu sisi dia percaya Tuhan, tapi di sisi yang lain dia percaya lagi yang lain-lain. Ya, artinya tidak sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, yang kedua, yang ketiga, terus Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu, makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. ya, ini hidup dalam pesta pora daging. Ya, yang ketiga adalah hidup dalam sukacita daging, memuaskan daging. Hidup dalam pesta pora, makan, minum, mabuk dan sebagainya. Ini yang dilakukan bangsa Israel. Ya, artinya tidak menuruti kehendak Tuhan. Yang keempat, ya, Janganlah kita melakukan percabulan, iya, dosa percabulan, dosa kemesuman, dosa saudaraku sekalian kawin mengawinkan. Nah, ini yang terjadi. Ya, bagaimana mereka kawin campur kasih dalam Tuhan dalam perjalanan mereka. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. bayangkan tewas 23.000 orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Ya, bayangkan 23.000 orang. Ya, penduduk kota Manokwari belum tentu mencapai itu. Ya, 23.000, maksudnya dalam kotanya. Ya, ini 23.000 begitu banyak. Terus, Dan janganlah kita mencobai Tuhan. nah, yang kelima adalah dosa mencobai Tuhan. Apa mencobai Tuhan? Berarti tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya, meragukan pertolongan Tuhan. Ini dosa yang kelima, mencobai Tuhan. Ini fatal. Ya, fatal sekali mencobai Tuhan. Dan yang keenam, terus Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, Ya. sehingga mereka mati di pagut ular. iya, bayangkan dipagut ular karena tidak meyakini akan jaminan Tuhan. Tidak meyakini jaminan Tuhan. Ya, terus ayatnya yang keenam, Dan ayat yang ke-10 bagian yang ke-6, dan janganlah bersungut-sungut. janganlah bersungut-sungut. Ini yang keenam. Ini dosa yang keenam. 6 perkara itu angka daging. Saudaraku sekalian, angka daging. Ya, angka 6 itu angka daging. Inilah yang menghalangi sudah kegenapan rencana Tuhan dalam hidup manusia. Dihalangi oleh keinginan daging, dihalangi oleh semua kepentingan daging. Ya, dan kita akan mengupas yang keenam ini kasih dalam Tuhan. Itulah dosa bersungut-sungut. Ya, kita sudah dibekali kasih dalam Tuhan oleh tema sepanjang Natal Desember ini sebagai bekal. Ya, memasuki tahun yang baru. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini mewakili semua kebutuhan. Ya, kita butuh materi, kita butuh semuanya yang mungkin ya berbicara tentang persoalan-persoalan jasmani, kita butuh. Tetapi lebih dari itu yang kita butuh adalah ketekunan di dalam Tuhan.
Nah, kita melihat, kita akan, saudaraku sekalian, melihat perkara ini, apa kaitannya dengan dosa bersungut-sungut. Iya, apa kaitannya dengan dosa bersungut-sungut? Ya, dosa bersungut-sungut simple, sederhana, saudaraku sekalian. Ya, simple, sederhana arti dari bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Menolak program Tuhan. Ya, tidak seirama dengan program Tuhan. Ya, menolak, bersungut-sungut, menggerutu, marah-marah. Ya, artinya tidak mau seirama dengan Tuhan, tidak mau belajar mengikuti apa yang merupakan program Tuhan, program penyelamatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Allah. Ya, seharusnya kita yang diselamatkan, kita harus mengikuti program penyelamat. Jangan kita komando, kita yang diselamatkan, kita yang mau komando program penyelamat. Tidak. Saudaraku sekalian, ya, program penyelamat Kristus Yesus di kayu salib sudah genap. Nah, kita akan mengikuti itu. Jangan kita paksa Tuhan yang mengikuti kita. Ini yang terjadi. Ada banyak orang tidak seirama dengan Tuhan. Ya. Tidak diukur dalam konteks iman di situ. Ya, kenapa? Karena mungkin secara kasih dalam Tuhan, secara iman percaya Tuhan, tetapi mau seirama dengan Tuhan, mau mengikuti program Tuhan, tunggu dulu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ini yang membuat kadangkala banyak pengikutan gagal. Kenapa gagal? Karena bersungut-sungut, menolak semua rencana Tuhan. Tuhan katakan, rancanganmu bukan rancanganku. Nah, kita harus mengikuti rancangan Tuhan. Kita salah. Tuhan, ini rancangan saya, Tuhan yang harus setuju dengan rancangan saya. Ini kan terbalik. Sangat terbalik. Maka saya katakan, mari kasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Seringkali saya katakan, jangan kita hanya datang membawa daftar kebutuhan kita kepada Tuhan. Iya. Kalau rohani kita hanya datang untuk membawa daftar kebutuhan, firman Tuhan katakan, segala kebutuhan kita Tuhan tahu. Ada amin? Tuhan tahu. Ya. Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengikuti segala rancanganmu. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Aku mau seirama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau. Karena rencana Tuhan lain. Kenapa saya katakan rencana Tuhan lain? Ya, karena rancangan Tuhan itu adalah jalan salib. Rancangan Tuhan itu mengikuti proses salib, jalan salib. Ini yang manusia tolak. Dan inilah yang kadangkala cenderung dikesampingkan di dalam gereja Tuhan. Berita salib inilah yang kadangkala dielahkan. Ya, tunggu dulu. Hanya mau program Tuhan yang enak-enak. Iya, hanya mau program Tuhan, engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Ya memang semuanya mau jadi kepala. Tapi kalau semua jadi kepala, siapa jadi tubuh? Iya. Kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar. Kita artikan firman Allah itu jangan sebatas hurufiah. Iya. Jangan kita mengartikan firman itu hanya sebatas hurufiah saja. Karena Tuhan katakan engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, ketika di dalam pekerjaan atau di mana jadi ekor, ngomel dia. Wah, kenapa saya jadi ekor terus, pindah di sini ekor, dari sini ekor terus. Wah,
Firman Tuhan bisa saja di kepala, sekali-sekali saja di kepala. Bersungut-sungut. Biarpun engkau jadi ekor, biar engkau jadi berkat di sana. Haleluya. Berdampak lebih dari segalanya. Lihat Yusuf menjadi ekor, kasihan dia di Mesir, tidak diperhitungkan. Tapi pada akhirnya dari penjara itulah dia berdampak. Pada akhirnya dia menguasai Mesir. Ya, ini program Tuhan. Iya, Daud di dalam keluarga, tugasmu Daud menggembalakan kambing domba. Siapa yang memperhitungkan Daud itu? Adakah Daud bersungut-sungut, kok saya terus yang menggembalakan kambing domba? Sekali-sekali kakak-kakak yang lain, karena dia yang bungsu. Ya mungkin dalam kasta keluarga mungkin ya namanya cuma gembalakan kambing domba, ya udah kamu yang paling terendah sudah. Tetapi saya katakan saudara, justru dari situlah dia diperhitungkan oleh Tuhan. Ada amin. Berdampak. Ya. Dalam kondisi jangan mari kita merindukan, kita memahami firman Tuhan ini. Ya, apa kaitannya dengan bersungut-sungut? Belajar kita berserah kepada Tuhan. Ada amin. Inti dari jangan bersungut-sungut artinya seirama dengan Tuhan, berarti berserah saja pada apa kehendak Tuhan, apa yang merupakan maunya Tuhan. Dimanapun kita, saudaraku sekalian, ditempatkan, dimanapun kita berada, kalau itu bagian dari rencana Tuhan, belajar kita bersyukur. Amin. Bersyukur mendatangkan kebahagiaan. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, salah. Iya, bersyukurlah supaya engkau bahagia. Mau seirama dengan Tuhan, mau mengikuti program semua rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, apapun itu. Ya, saya percaya ya bahwa rancangan Tuhan ya tidak pernah salah dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah salah merancangkan yang baik buat kita. Cuma kita yang tidak mampu menyelami itu, saudara. Ya, tidak mampu menyelami semua rancangan Tuhan. Ya, oleh itu mari kasih dalam Tuhan. Ini yang dialami bangsa Israel. Ini yang dialami bangsa Israel. Ketika dibawa oleh Musa di padang gurun, kan bersungut-sungut mereka. Kenapa dibawa di sini? Mau mati, menjadi dendeng di sini kah? Di tempat panas, di tempat yang mengerikan ini, padang gurun, mau makan apa? 40 tahun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 40 tahun di padang gurun. Mau bercocok tanam di mana? Iya. Mau mengais rezeki di mana? Di padang gurun. Tapi Allah membuktikan bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak mampu menyelami semua rencana Tuhan. Ya, semua mereka bersungut-sungut sampai di saudaraku sekalian, laut Teberau sungut lagi. Lolos dari laut Teberau sampai di Elim, di Marah sungut lagi. Ya, sampai di daerah saudaraku sekalian 70 pohon korma itu juga sungut-sungut. Sampai di daerah saudaraku sekalian padang gurun dekat Sinai juga bersungut-sungut. Semuanya bersungut-sungut. Jadi tahapan demi tahapan rencana Allah itu, bangsa Israel ini kerjanya cuma sungut terus. Bersungut. Kenapa? Tidak mau seirama dengan Tuhan. Tidak mau bersyukur, Tuhan terima kasih. Ya, dengan semua apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini lain. Ya. Yang ada justru mau memberontak, mau menolak.
menolak rencana Tuhan. Jadi inti dari bersungut-sungut itu ya sebenarnya itu tadi, menolak semua program Tuhan. Ya, Tuhan mau arahkan ke A, dia mau ke B. Nah, berarti tidak mau seirama. Kalau Tuhan arahkan kita ke jalur A, ayo mari kita ikut jalur A. Ya, jangan kita lihat di jalur A, waduh rambu-rambunya terlalu banyak, polisi tidurnya terlalu banyak. Kita pilih jalur B yang jalan tol, bebas hambatan, tinggal injak gas saja nyampe. Dan tidak tahu justru di jalur tol itulah kecelakaan banyak. Dia tidak tahu di jalur tol yang bebas hambatan itulah rawan sekali. Tuhan berikan jalur A yang punya rambu-rambu supaya kita hati-hati. Ada amin. Supaya kita ekstra hati-hati mengikuti mau Tuhan. Memang mungkin tertati-tati atau mungkin ya sedikit ini lagi mengikuti tahapan demi tahapan. Karena mungkin polisi tidurnya banyak. Ya, banyak rambu-rambunya. Ya, dan rambu-rambu itu firman itu sendiri. Ya, rambu aturan mainnya itu adalah firman itu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, begini. Nah, kita maunya nggak boleh, tidak punya ada aturan, pokoknya jalan tol saja. Tidak, sudah. Tidak demikian. Ya, apalagi sekarang di situasi kondisi sekarang kita mau berangkat semua sistem antigen. Ya, semua sistem antigen. Sudah antigen masih diperiksa. Saudaraku sekalian, ya, dia punya akurasinya, atau jangan-jangan ini antigen abal-abal. Ya, jangan ini antigen tipu-tipu. Saudaraku sekalian, ini yang terjadi. Masuk sekarang dalam perjalanan semuanya serba ketat luar biasa. Ketatnya luar biasa. Ya, sudah punya antigen harus ada cap dari bandara, divalidisasi, ya. Iya, validasi, harus ada capnya. Biar sudah punya antigen, bukan berarti sudah punya antigen lurus. Enggak, sampai di penjaga diperiksa antigen. Pak, Bapak ke sana dulu. Harus minta cap dulu di sana. Ke sana lagi. Sudah ke sana baru bisa lolos. Apalagi mau masuk surga, saudara. Amin. Haleluya. Mau masuk surga, ya harus barometernya firman Tuhan, X-ray-nya firman Tuhan, lolos enggak atau tidak. Ya, harus kita ikuti aturan surga. Tidak bisa kita mengatakan Tuhan saya begini jadi surga yang ikut saya, nggak bisa. Ya, mau masuk surga kita ikut aturan surga, dan aturan surga itu adalah firman. Kita harus seirama dengan Tuhan. Ya, ganjalan-ganjalan inilah kasih dalam Tuhan yang kadangkala menghambat langkah kita. Ganjalan-ganjalan inilah yang kadangkala. Kenapa? Apa yang mengganjal sungut-sungut? Karena hati dan pikiran tidak seirama dengan Tuhan. Hati dan pikiran kita ini kemudi hidup. Hati dan pikiran. Makanya Filipi katakan, hendaklah engkau berpikir dan berperasaan sama seperti Yesus. Memang harus. Kalau tidak, nggak bisa. Haleluya. Filipi pasalnya yang kedua, kita baca dulu. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang sekarang ayat 13. Filipi 2 ayatnya yang ke-13. Filipi 2 ayat 13 sampai 14 ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Iya.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bagaimana caranya ini? Perhatikan baik, ada kata kuncinya di situ. Apa ganjalannya? Sehingga kadang-kala terjadi persoalan ini. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Perhatikan baik, apa ganjalannya? Ayat 13. Sudah perhatikan baik. Ayat 13. Di sini kata kuncinya, ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan Iya. maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya, ayat 13. Iya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa maksudnya? Kalau kita, hidup kita, kerohanian kita, dalam ibadah pelayanan kita, kita memberikan semuanya Tuhan yang mengerjakan di dalam hati kita, terutama motor penggeraknya adalah kasih Allah. Maka saya percaya kita akan seirama dengan Tuhan. Tapi kalau bukan Allah yang mengerjakan di dalam kamu, apa nama saudaraku sekalian, gejolak, dorongan, motivasi, bukan Allah yang mengerjakan, emosi daging kita yang motor penggeraknya, inilah yang menjadi masalah, sungut-sungutan di belakang. Kenapa? Bukan Allah yang menjadi motor penggeraknya, bukan Allah yang mengerjakan di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya supaya Allah yang mengerjakan semua kemauan di dalam diri kita sudah dikasih oleh Tuhan? Perhatikan baik. Kata kuncinya kasih. Apa itu kasih? Allah itu sendiri. Allah adalah kasih. Ini yang biarlah saudaraku sekalian, Allah lah, kasihlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Kalau saya percaya kalau 13 ini, ayat 13 ini tergenapi dalam hidup kita, saya percaya ayat yang ke-14 kita tidak akan alami. Sudah percaya? Tidak akan alami. Karena apa? Motor penggeraknya adalah kasih Allah. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya? Buka hati untuk Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya supaya Allah mengerjakan dalam hati? Buka hati untuk Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika engkau dengar firman. Jangan menolak koreksi firman. Iya. Jangan justru menggerutu dengar firman Tuhan. Kalau kita mau dikerjakan, hati kita mau dikerjakan oleh firman Allah, kasih dalam Tuhan, saya percaya kita akan mau mengikuti semua rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini yang Paulus alami. Ini yang Paulus alami di dalam pelayanannya, sehingga dia tidak tawar hati. Meskipun kasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus dikatakan, meskipun manusia kami semakin merosot, ya semakin betul-betul waduh tidak berdaya, tetapi saudara perhatikan baik, mereka terus berapi-api melayani Tuhan. Kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan kemauan itu dalam hidup mereka. Maka mereka tidak tawar hati, mereka tidak kasih dalam Tuhan, ya bersungut-sungut. Mereka belajar mau seirama Tuhan, apa yang merupakan mau Tuhan, ayo. Nah, kita mau juga demikian, ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Iya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Iya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Bayangkan, jasmania, manusia jasmania kami merosot. Mungkin secara fisik mereka merosot.
tidak tawar hati. Sungut-sungutan ini yang saya katakan tadi. Ending dari bersungut-sungut, tawar hati, tidak mau lagi. Ya. Terus, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. haleluya. Namun manusia batinia, siapa yang mengerjakan manusia batinia itu? Firman Allah, kasih Allah, yang motor penggeraknya di situ. Manusia batinia kami semakin dibaharui dari hari ke hari, dan ini yang kita rindukan. Saudaraku, dan memang saya katakan benar, manusia lahiriah kita memang saya katakan pada akhirnya pasti akan menuju kepada ketidakberdayaan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, umur manusia Tuhan sudah batasi. Manusia lahiriah kita meminum kapsul awet muda tiap hari 1 atau mungkin 3 kali 1 tiap hari, pada akhirnya akan merosot juga. Biarlah kita mau manusia batinia ini yang penting, haleluya, supaya kita terus dibangun oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat. Itulah firman Allah, ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Nah, sehingga kekuatan yang melimpah itu bukan dari manusia mereka, bukan manusia daging mereka, tapi dikerjakan oleh Allah, itu berasal dari Allah. Ini energinya di sini. Ya, yang bisa mengatasi semua sungut-sungutan. Karena apa? Hidup kita dikerjakan oleh firman. Hidup kita benar-benar dikuasai oleh firman Allah. Nah, kalau hidup kita dikuasai dengan persoalan yang dari Allah, apa yang berasal dari Allah? Itulah firman. Yang berasal dari Allah itulah firman, energi rohani, vaksin rohani, mungkin saya pakai istilah itu, untuk bisa menolak semua 6 virus tadi. Ya, 6 virus keinginan akan hal-hal yang jahat, saudaraku sekalian, sampai kepada dosa sungut-sungut ini bisa ditepis ketika apa? Hidup kita dikuasai oleh kasih Allah, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga kita mampu untuk melakukan ketekunan, mendapatkan ketekunan kasih Allah yang terus mendorong kita. Ya, tadi kita melihat di sana bahwa ayat yang ke Filipi pasalnya yang kedua tadi, ayatnya yang ke 14 dikatakan apa? Ada satu perkara yang saya jelaskan di sana. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, iya, dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Artinya bahwa sungut-sungut dan berbantah-bantahan ini adalah suatu noda. Suatu noda yang akan mengotori pikiran, mengotori hati kita, yang akan mencemari perjalanan kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Sebab saya katakan tadi bahwa untuk masuk surga kita harus ikuti kriteria surga. Untuk masuk surga kita harus mengikuti kriteria itu, aturan itu. Apa aturan surga? Tanpa cacat celah, sempurna, kudus. Itu target. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa mencapai itu? Dengan kekuatannya enggak bisa. Maka Tuhan memberikan buat kita firman-Nya. Firman-Nya itulah ketika kita terima akan menyucikan kita,
akan membaharui kita, akan mengerjakan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita lewat pekerjaan firman. Ya, sehingga ketika kita mungkin tidak seirama, koreksi firman Tuhan datang. Ayo, kamu udah salah langkah, kembali ke langkah yang benar. Kita kembali. Ya, ketika jatuh kita, Tuhan angkat, ayo berdiri, tetap tegar ikut Tuhan. Ya, kadangkala sudah mulai tawar, sudah mulai putus asa, firman Tuhan datang, ayo Tuhan gairahkan, firman Tuhan datang menjamah lagi. Untuk apa? Tetap bergairah, mengiring Tuhan. Ya, tidak ada di dunia ini manusia super, nggak ada. Kami juga hamba Tuhan menyadari itu. Kami bukan manusia super, manusia hero, bukan. Ya, seolah-olah kami lebih dari saudara. Paulus katakan tidak. Kami butuh dukungan doa, topangan doa dari saudara. Kami nggak ada, tidak mengklaim kami diri manusia super bisa, enggak. Kami butuh, kita sama-sama membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ya, kita sama-sama butuh energi dari Tuhan supaya kita bisa mencapai, saudaraku sekalian. Ya, nggak bisa kita mau memaksakan apa mau kita, nggak bisa. Ya, surga sudah kasih kriteria itu, tidak ada cacat celah. Kalau saudara baca dalam Efesus, apa tujuan firman penyucian? Untuk menempatkan kita di hadapan Allah tanpa noda, tanpa cacat atau kerut atau serupa. Itu targetnya yang harus kita capai. Nah, bagaimana bisa mencapai itu dengan kekuatan kita? Nggak bisa. Kita harus menerima uluran tangan kasih Tuhan. Haleluya. Setiap tangan yang terulur adalah belas kasihan Tuhan untuk mengangkat kita. Ketika kita mungkin tertatih-tatih mengiring Tuhan, ayo Tuhan genjot kita dari belakang, ayo maju terus, ayo bergairah, ayo. Dia dorong kita terus lewat pekerjaan firman. Ya, jangan putus asa di tengah situasi kondisi yang ada, di tengah-tengah kepanikan dunia. Ayo, mari. Ketekunan adalah modal, saudaraku sekalian. Tapi ketekunan yang harus dikerjakan oleh kasih Allah. Haleluya. Jangan ketekunan yang dikerjakan oleh daging, dimotori oleh daging, jangan. Tapi ketekunanmu biarlah dimotori oleh kasih Allah, sehingga ketika kita digerakkan oleh kasih Allah, saya percaya kita tidak akan terkontaminasi dengan 6 virus tadi. Virus yang ke-6 adalah bersungut-sungut, tidak mau seirama dengan Tuhan. Ya, biasanya orang berkata, kok kenapa begini Tuhan, kenapa begini, saya begini. Ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita. Ketika kita begini, Tuhan saya begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Satu obatnya belajar bersyukur. Ada amin. Belajar bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau ini memang mau dari Tuhan, aku mau belajar. Pegang tanganku Tuhan, kuatkan saya. Untuk apa? Menjalani semua rancangan-rancangan-Mu dalam hidup saya. Berikan saya kekuatan Tuhan untuk melewati gunung-gunung yang Engkau mungkin programkan dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk menjalaninya. Beri kami kekuatan, energi kami untuk kasih dalam Tuhan melewati semuanya. Ya, iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua orang ini punya masalah. Jangan mengiring Tuhan, jangan dengar dari kata orang. Belajar mengalami Tuhan secara pribadi.
Jangan seperti hanya kata orang, jangan. Alami Tuhan dengan persoalan pergumulan yang engkau alami. Maka setia dengan Tuhan, maka pada akhirnya engkau berpengalaman dengan Tuhan. Saya katakan, kapan engkau menang kalau engkau tidak bertanding? Tidak akan bisa dikategorikan menjadi pemenang kalau tidak ikut bertanding. Haleluya, amin. Kita rindu Tuhan, aku rindu sembuh dari sakit penyakit, tapi tidak pernah sakit. Bagaimana sembuh? Betul tidak? Ya, mau mengalami kuasa kesembuhan, ya belajar, bersyukur, saudaraku sekalian. Harus Tuhan izinkan mengalami sakit supaya mengalami kesembuhan. Ya, bagaimana mau bersaksi? Tuhan terima kasih, Tuhan berikan saya kesembuhan. Kapan sakitnya? Nggak pernah sakit. Wah, nggak usah bersaksi. Iya, kalau mau mengalami kemenangan harus melalui pertandingan, proses. Mau mengalami proses yang dari Tuhan, ayo belajar bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau guru kami katakan begini lagi, dia tantang. Ya, kalau engkau minta kuasa kesembuhan dalam doamu, maka rajinlah berdoa untuk orang sakit. Jangan minta kuasa kesembuhan, Tuhan berikan aku kuasa kesembuhan supaya orang sakit sembuh, tapi malas berdoa orang sakit. Tuhan dah kasih. Iya, karena Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Ya, guru kami bilang, minta Tuhan berikan kami pembukaan rahasia firman Tuhan. Malas baca Alkitab, tidak akan pernah dikasih. Iya, ayo kita harus mau seirama dengan Tuhan. Haleluya. Mau kita mengerti segala rancangan Tuhan, ya harus kita connect dengan Tuhan, komunikasi terus dengan Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan. Ya, mari kita belajar. Iya, Filipi pasal yang kedua tadi ada satu ayat, belum selesai tadi. Ayatnya yang kelima, supaya kamu tiada beraib, ayat 15. Sebagai anak-anak yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Nah, ini kita berada di areal ini. Kita berada pada zaman ini. Kita berada pada angkatan ini, saudara. Sementara Tuhan tuntut kita berkualitas bintang. Tuhan menuntut kita harus berkualitas bintang. Dua keturunan Abraham, janji Tuhan, keturunanmu seperti pasir di laut dan seperti bintang. Nah, kita jangan keturunan pasir, nanti diinjak-injak antikris nanti. Biarlah kita menjadi bintang-bintang di dunia. Terus lanjut. Dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Kualitas kita menjadi bintang, anak-anak yang tiada bernoda, tiada beraib. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati, tapi kita berkualitas bintang. Ya, tapi jangan, saudaraku sekalian, jangan lupa. Perhatikan baik, jangan lupa. Bintang-bintang inilah sasaran ekor naga. Menjadi bintang-bintang inilah sasaran ekor naga dalam Wahyu pasal 12. Sepertiga bintang dia seret. Siapa itu bintang-bintang? Kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi percayalah, ketika kita terus bersama Tuhan, tidak akan bisa yang menggugurkan kita. Ada amin. Karena apa? Hati kita mau seirama dengan Tuhan. Lanjut ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, sambil berpegang, sebab ini kuncinya. Berpegang kepada firman kehidupan. Terus
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Nah, apa di sini garis bawahi para bermegah di sini bukan sombong, perhatikan baik, bukan sombong. Bermegah di sini artinya dia dapat berdiri kokoh, kuat. Karena ada saksi, ada kata bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Itu saya katakan tadi, mau berkemenangan harus ikut lomba. Haleluya. Untuk dikategorikan sebagai pemenang, maka kita harus ikut pertandingan. Iya, untuk mencapai hadiah mahkota kemuliaan Tuhan. Olehnya itu, mari kasih dalam Tuhan, sarindu kita singkirkan 6 perkara ini yang akan mengganjal, yang akan menghalangi, yang akan mengganggu konsentrasi kita di dalam kita mengikuti program Tuhan, mengikuti segala rancangan Tuhan. 6 perkara ini, mulai dari yang pertama saya baca kembali, kasih dalam Tuhan, saudara boleh lihat catatan saudara, ya, mulai dari 1 Korintus 10 tadi, keinginan akan dosa, keinginan hati yang jahat, jangan ada. Sampai kepada tidak boleh menduakan Tuhan, jangan ada berhala, jangan ada saudara sukacita daging, dosa, percabulan, kemesuman, ya, dan sampai kepada mencobai Tuhan, dan yang terakhir bersungut-sungut. Jangan ada. Sebab 6 perkara ini adalah angka daging yang membuat banyak anak Tuhan gagal. Tapi saya rindu kita bukan anak Tuhan yang gagal, tapi kita anak-anak Tuhan yang terus bersyukur, anak-anak Tuhan yang mau seirama dengan Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menjadi motor penggerak di dalam hati kita. Saudara dikasih lihat, untuk kita terus connect dengan Tuhan dalam setiap waktu, kita terus connect dengan Tuhan, tidak boleh putus, harus terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu. Sebab itu denyut nadi kita, ya, untuk bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tiada nama lain di bumi ini. Tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tiada nama lain, tiada nama lain di bumi ini. Kita bangkit berdiri. Yang dapat menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kur, namanya Yesus, nama yang ajaib, yang memberi damai, damai sejati. Selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Tiada nama lain. Haleluya Yesus. Tiada nama lain di bumi ini, Yesus, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Yesus, hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan
menyelamatkan jiwamu. Kur. Namanya Yesus, nama yang ajaib, yang memberi damai sejati. Selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Kita butuh uluran tangan kasih Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Hanya nama Yesus yang bisa menolong kita. Hanya nama Yesus yang memampukan kita. Dialah sumber kemenangan kita. Dia sumber kekuatan kita. Jangan berputus asa, karena ada Dia yang sanggup menolong. Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita dalam kita mengikuti gerah langkah Tuhan, di dalam kita mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia satu-satunya penolong, Dia satu-satunya yang memberi jaminan buat kita. Tiada nama lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dari atas, tiada nama lain di bumi ini. Dia pokok keselamatan, dapat menyelamatkan jiwamu. Yesus, hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Kur. Namanya Yesus, nama yang ajaib, yang memberi damai sejati. Selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama yang ajaib. Haleluya. Yang memberi damai sejati. Selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. Kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu kasih-Mu Tuhan. Kami rindu kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ajar kami untuk setia Tuhan. Ajar kami untuk bertekun di dalam Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Engkaulah kesanggupan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami butuh uluran tangan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baharui kami, Tuhan. Jamah hati kami, Tuhan. Yesus. Jamah pikiran kami. Jamah seluruh hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Tiada yang bisa menolong kami, Tuhan. Kami mau seirama dengan Tuhan. Kami mau mengikuti semua rencana-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku, Yesus. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, Tuhan. Dulu ku tak tahu, Tuhan. Berat ku rasakan, amin, Yesus. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Indah rencana-Mu, Tuhan. Indah rencana-Mu. Katakan dari dasar hatinya. Karena rancangan Tuhan indah. Karena Tuhan tidak pernah salah. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Berat ku rasakan, amin, amin. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Haleluya. Angkat kedua tangan dan kita menyembah. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, Yesus. Amin, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus, Kau sayang padaku, amin, Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya, Yesus. Amin.
tapi kau mengerti sekarang. Haleluya, kau tolong padaku Yesus. Amin, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, kau sayang padaku. Amin. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita merenungkan kasih Allah, karena Tuhan tidak pernah salah di dalam merancangkan semuanya bagi kita. Di dalamnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Ajar kami memahami setiap rancangan-Mu bagi kami. Ajar kami mengerti semua kehendak-Mu bagi kami. Kuatkan tangan yang lemah. Mungkin hati yang terluka Tuhan jamah balut kembali Tuhan. Pulihkan semua keadaan hati kami. Kami mau memandang Tuhan senantiasa. Kami mau belajar mengikuti rancangan Tuhan bagi kami. Kuatkan kami Bapa. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, sebagai orang tua, ada banyak persoalan pergumulan kami. Tuhan, kami mau belajar bersyukur, kami mau belajar mengikuti semua mau daripada Tuhan dalam hidup kami. Tanamkan firman-Mu Bapa, ukirkan setiap benih firman-Mu dalam hati kami, untuk kami semakin mengerti semua program Tuhan dalam hidup kami, sampai kelak kami bersama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Kami mulai layak menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami didapati tanpa cacat celah, karena Tuhan yang menyucikan kami, Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang menghapus aib kami, karena Engkau Yesus sebagai penolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya Engkau sudah menjamah melawat kami, Engkau sudah menolong setiap persoalan kami, dan kami percaya kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami. Apapun yang kami persembahkan Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu, tapi kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberkati kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.